Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 23 Agustus, hari biasa pekan ke-21. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau selalu menawarkan kepada kami kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadamu. Perkenankanlah kami selalu membina sikap tobat, menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu, dan membuka diri terhadap kasih kerahiman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 13 sampai 22. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat. Dalam kehidupan menggereja atau dalam bermasyarakat, seringkali kita menjumpai beberapa orang
yang suka membuat macam-macam aturan dan biasanya dengan larangan-larangan, sehingga banyak orang yang menjadi berat hidupnya dan tidak dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Sedangkan mereka sendiri tidak melaksanakan aturan itu. Kalau dalam bahasa pewartaan Yesus hari ini, mereka itu adalah orang-orang munafik. Maka dalam sabda Tuhan, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Mereka dengan tindakannya membuat banyak aturan, dan bahkan aturan itu malah menjauhkan umat dari Allah. Mereka sendiri tidak melakukan aturan yang mereka buat. Maka mereka memang munafik. Mereka mencari pengikut dari bangsa lain, tetapi setelahnya malah dijadikan lebih jahat, bukannya diperbaiki. Mereka juga membuat bermacam-macam aturan tentang sumpah, yang semuanya membuat mereka malah tidak hormat pada nama Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini Yesus mengajak kita semua untuk tidak munafik dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengembangkan integritas kita. Artinya, apa yang kita katakan dan kita lakukan memang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka sabda Tuhan hari ini dan pewartaan Yesus bisa menjadi bahan refleksi untuk kita masing-masing. Apakah kita sering menjadi orang-orang yang munafik? Dalam hal apa biasanya kita mudah menjadi dan bertindak munafik itu? Dan mengapa demikian? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon kekuatan Tuhan agar kita dapat mengurangi sikap munafik kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai integritas yang tinggi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani dalam kehidupan kita. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enong dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan rahmat kesembuhan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.